Ya, selamat datang di Asgun, podcast yang mengangkat isu-isu sosial yang menjadi perhatian di masyarakat. Saya Ronald dan hari ini kita akan membahas secara mendalam sebuah kasus yang baru-baru ini mengguncang dunia pendidikan di Indonesia. Nah, kasus ini adalah perundungan atau bullying yang dialami oleh siswa SD Depok, Jawa Barat. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memberikan ringkasan singkatan tentang kasus ini. Pada tanggal 15 Juli 2024, ada sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan seorang siswa kelas 5 SD. Sebut saja namanya Bunga lah. Nah, dia dipukul dan ditendang oleh 3 orang teman sekelasnya di toilet sekolah. Nah, pada video berdurasi 2 menit tersebut direkam oleh siswa lain dan dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu kemarahan publik dan memunculkan pertanyaan yang serius tentang keamanan anak-anak di sekolah. Nah, untuk membahas kasus ini, saya telah mengundang narasumber yaitu Kang Riyandi dari Kota Depok. Selamat pagi, Kang Riyandi. Selamat pagi Kang Ronald, terima kasih atas undangannya. Nah, baik Kang Riyandi. Menurut Kang Riyandi ya, dari sudut pandang Kang Riyandi nih, apa sih yang menyebabkan anak-anak itu melakukan tindak bullying seperti itu? Mungkin bagi sudut pandang saya ya, penyebab bullying sebenarnya sangat kompleks. Namun ada beberapa faktor utama yang sering kita temui. Yang pertama, lingkungan keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pola asuh keras atau justru lebih sensitif cenderung lebih rentan menjadi pelaku bullying. Yang kedua, pengaruh media dan teknologi. Paparan terhadap konten kekerasan di media sosial itu sangat mengaruh. Yang ketiga, tekanan sebaya. Kadang anak-anak melakukan bullying untuk diterima dalam pergaulan. Yang terakhir, kurang pendidikan karakter dan empati di sekolah dan di rumah. Anak-anak mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak dari tindakan mereka. Baik Kang Riyandi. Nah, lalu bagaimana sih dari dampaknya terhadap korban bullying tersebut nih Kang Riyandi? Mungkin dampaknya bisa sangat serius dan jangka panjang ya, karena korban bullying sering mengalami depresi, kecemasan, dan penurunan prestasi akademik mereka, mengalami kesulitan tidur, kehilangan nafsu makan, bahkan memiliki pikiran yang menyakiti diri sendiri. Yang perlu kita ingat, trauma akibat bullying ini bisa bertahan hingga dewasa dan mempengaruhi kemampuan korban untuk membangun hubungan yang sehat dan mencapai potensi mereka sepenuhnya dalam karir. Nah, baik Kang Riyandi. Menurut Kang Riyandi nih, apakah tahu nih Kang Riyandi itu bagaimana kronologi atau kejadian pada tindakan yang telah diambil oleh pihak sekolah gitu Kang Riyandi? Baik, jadi kejadian ini terjadi pada jam istirahat tanggal 14 Juli. Kami baru mengetahui videonya setelah viral keesokan harinya. Segera setelah itu, pihak sekolah mengadakan rapat darurat dengan seluruh staf atau pengajar dan mengambil beberapa tindakan. Yang pertama, pihak sekolah memanggil orang tua dari semua siswa yang terlibat, baik pelaku maupun korban. Kami juga memberikan sanksi kepada para pelaku sesuai dengan peraturan sekolah, mulai dari skorsing hingga konseling wajib. Dan untuk Bunga, korban bullying tersendiri, kami menyediakan dukungan psikologis dan kerjasama dengan orang tuanya untuk memastikan dia merasa aman kembali ke sekolah. Untuk apakah ada langkah-langkahnya gitu Kang Riyandi? Apa langkah-langkah pencegahan yang akan diambil untuk kedepannya oleh pihak sekolah atau gimana Kang Riyandi? Yang Kang Riyandi tahu? Dan tukang pihak sekolah sedang merevisi kebijakan anti-bullying sekolah untuk membuatnya lebih komprehensif. Pihak sekolah akan memasang CCTV di area-area umum sekolah, termasuk di dekat toilet. Pihak sekolah juga akan mengadakan pelatihan rutin untuk guru dan staf tentang cara mengenali dan menangani bullying. Oke, baik Kang Riyandi, mungkin udah cukup banyak ya untuk yang diambil langkah-langkah oleh sekolah. Nah, menurut Kang Riyandi nih, bagaimana dengan peran orang tua dalam kasus ini, Kang? Kadang kan ada orang tua suka bilang, "Ah, itu mah anak kecil biasa." Nah, gitu maksudnya, Kang. Boleh dilanjutkan, Kang? Peran orang tua?
orang tua di sini memiliki peran sangat penting ya. Mereka bertanggung jawab atas tindakan anak-anak mereka. Dalam kasus ini, kami akan melibatkan orang tua dalam proses mediasi. Kami juga mengimbau agar orang tua lebih memperhatikan perilaku anak-anak dan mereka tidak ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Baik, terima kasih kepada Kang Riyandi ya sebagai narasumber hari ini di podcast Asbun. Dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa masalah bullying ini adalah masalah yang sangat amat kompleks gitu ya Kang ya, yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang mengatasinya gitu ya Kang ya. Nah, untuk dari sisi etikanya Kang, boleh dijelaskan Kang? Boleh. Karena perundungan merupakan pelanggaran terhadap prinsip etika dasar yang melarang kekerasan dan intimidasi. Tindakan perilaku yang memukul korban atau untuk masuk geng apa segala macam adalah kekerasan fisik yang tidak dapat dibenarkan. Pelaku dan pihak yang mengetahui kejadian tersebut memiliki tanggung jawab sosial untuk melindungi dan membantu korban, bukan malah mendiamkan atau ikut terlibat dalam perundungan tersebut. Dan peran orang tua di sekolah itu sangat penting. Orang tua dan sekolah memiliki kewajiban moral untuk memberikan edukasi mengenai dampak negatif, positif, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Baik Kang, untuk dari sisi hukumnya, yaitu perlindungan anak ya, dari kasus ini melanggar undang-undang tentunya ya Kang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Nah, untuk pelaku ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Kemudian yang kedua ada pidana penganiayaan juga ya Kang, termasuk ya, yaitu tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, untuk proses hukumnya, yaitu penegak hukum itu telah mengambil langkah-langkah dengan mengamankan pelaku dan melakukan investigasi, bukan begitu Kang? Ya, Untuk memastikan keadilan bagi korban ya. Terus proses hukum ini juga penting ya untuk memberikan efek jerak kepada pelaku dan mencegah kejadian yang serupa di masa depan juga. Nah, mungkin cukup sekian untuk membedah kasus siswa Depok ya, bullying. Kepada para pendengar, jika ada yang menyaksikan atau mengalami tindakan bullying seperti ini, jangan ragu, jangan enggan untuk melaporkannya. Ingat, keheningan kita hanya akan membuat pelaku merasa tindakan mereka itu dapat diterima. Mungkin terima kasih kepada Kang Riyandi selaku narasumber di hari ini ya. Demikian podcast kali ini. Saya Ronald, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Kang. terima kasih.